Selamat datang di alur cerita versi Rumbong. Dari dalam lemari, Dong-sik yang sedang bersembunyi mendengar rencana para polisi. Para polisi pergi ke TKP tempat seorang wanita dibunuh. So In-woo masih terus mengawasi pergerakan Dong-sik dan juga Sim Bok-young. Keduanya sudah terlibat jauh ke area So In-woo. Ayah So In-woo memperingatkan, ia tak akan mewariskan perusahaan kepada seorang pembunuh. Ia curiga jika pembunuh berantai yang sedang dicari polisi adalah So In-woo. Namun kehadiran Dong-sik sebagai pelaku menyelamatkan So In-woo dari kecurigaan ayahnya. So In-woo berencana membunuh ayahnya, namun ia tak jadi melakukannya karena sang ayah dijaga oleh banyak penjaga. Si psikopat diprediksi akan kembali membunuh seorang sesuai dengan pola kenaikan dan penurunan saham. Berita pembunuhan baru-baru ini membuat Dong-sik penasaran. Ia meyakini pembunuhan itu dilakukan oleh pembunuh yang menirunya. Menurut pengalaman Dong-sik dari film, si peniru melakukan pembunuhan untuk mendapatkan perhatian Dong-sik. Ia menduga si peniru melakukannya agar bisa bertemu dengan dirinya secara langsung. Dalam hal ini, Dong-sik masih percaya jika dirinya adalah pembunuh berantai. Meski pada kenyataannya, Dong-sik tak pernah membunuh siapapun. Malamnya, Dong-sik dan Pak Jang pergi ke rumah duka untuk mencari tahu pembunuhnya. Pagi harinya, Sim Bok-young menyebar poster pelaku di sekitar pasar. Dia kemudian bertemu secara kebetulan dengan So In-woo. Mereka bersama-sama mengunjungi ayah Sim yang dirawat di rumah sakit. Saat melihat kedatangan So In-woo, ayahnya langsung bereaksi ketakutan. Beberapa tahun lalu, ayah Sim bekerja sebagai detektif. Ia sedang mengerjakan kasus pembunuhan dan saat itu dia menemukan korban pembunuhan. Ia melihat So In-woo dan mengejarnya. So In-woo sempat memukulnya beberapa kali dan akhirnya ayah Sim terjatuh dari gedung karena didorong oleh So In-woo. Sejak saat itu, ayah Sim menjadi kurang normal. Namun setiap melihat So In-woo, dia akan bereaksi. Pulang kerja, Dong-sik ke rumah suami korban pembunuhan. Sebelumnya si suami hendak bunuh diri, namun aksinya gagal karena Dong-sik menyelamatkan. Tiba di rumah pria itu, Dong-sik diberi minuman vitamin. Minuman itu seperti yang So In-woo biasa berikan kepada targetnya yang hendak dibunuh. Dong-sik meminumnya sampai habis. Ia pun menemukan papan target pembunuhan di dinding rumah itu. Ia kemudian mengetahui jika suaminya lah yang membunuh si istri. Dong-sik mencoba melawan, namun ia malah berakhir tak sadarkan diri gara-gara minuman yang ia habiskan sebelumnya. Dong-sik pun dimasukkan ke dalam mobil yang telah diisi dengan gas beracun. Di waktu yang sama, So In-woo ke rumah sakit tempat ayah Sim dirawat. Tak seorang pun menjaga di sana. Jika So In-woo akan membunuhnya, hal itu bukanlah hal yang sulit. Polisi pun dibuat fokus oleh orang yang menjebak Dong-sik. Ia menghubungi penyiar televisi dan mengaku sebagai pembunuh berantai. Sim pun hadir di stasiun televisi tersebut. So In-woo yang sedang di ruang rawat ayah Sim pun menonton televisi. Ia mengira orang yang sedang melakukan ancaman di televisi itu adalah Dong-sik. Dong-sik sendiri masih disekap dalam mobil. Ia tak sadarkan diri. Dan itulah cerita untuk hari ini. Sampai jumpa.